Shalom, selamat pagi atau selamat sore, selamat malam bagi Bapak Ibu yang mengikuti Bina Iman GKI Klasi Solo di waktu yang berbeda-beda, tapi semua sama di hari ini ya Bapak Ibu yang terkasih. Kita hari ini bertemu dalam Bina Iman GKI Klasi Solo, dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan dan disapa oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri di dalam setiap hidup kami di hari ini. Kami percaya ada maksud dan tujuan yang Tuhan ingin terus berikan kepada kami semua, karena kami harus menyelesaikan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pelayanan, panggilan pekerjaan kami dan peran kami di dunia ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan kembali menyapa dan menguatkan langkah kaki kami, agar dalam semua tantangan yang harus kami hadapi hari demi hari, kami selalu menemukan kekuatan dan alasan kami untuk terus berjalan, serta berpengharapan pada Tuhan yang akan selalu membawa dan merencanakan rencana yang baik dalam semua tantangan hidup kami. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah berita. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat berita ini nih. Jadi ada beberapa orang di sebuah desa yang menolak untuk divaksin, dan cara persuasif, cara untuk mempengaruhi dengan cara yang baik yang dilakukan oleh polisi terdekat, polsek di sekitar desa itu adalah menjemput setiap warga desa yang menolak divaksin dan memberikan sebelum menjemput sebelum dimasukkan ke dalam mobil, tentu bukan dengan paksa ya Bapak Ibu ya, dengan tindakan persuasif yang sangat baik dan edukatif begitu. Para polisi ini terlebih dahulu memperkenalkan diri dan mengatakan maksud dan tujuan kedatangannya. Serta yang paling penting tadi sudah saya sebutkan adalah mengedukasi. Kebanyakan di antara kita yang belum percaya pada vaksin, yang bahkan tidak mau vaksin, kebanyakan masih percaya pada berita-berita hoax yang beredar di sana dan di sini. Tentunya kami semua para pendeta selalu mengupayakan dan menyuarakan untuk jika ada kesempatan segeralah vaksin Bapak Ibu yang terkasih. Kita semua sudah tahu bahwa prokes yang ketat ditambah dengan proses vaksinasi yang kita ikuti dengan baik adalah senjata yang ampuh di dalam menanggulangi pandemi ini. Tetapi sebagai manusia yang dewasa, kita tahu bahwa seketat-ketatnya prokes kita ataupun sedisiplinnya kita untuk tetap dengan taat mengikuti vaksin yang ada, tidak bisa menghalangi apa yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap pribadi. Ada begitu banyak juga kejadian-kejadian yang sudah prokes dengan ketat, sudah vaksin tapi toh tetap meninggal dunia. Tentu bukan karena kesalahan prokesnya atau vaksinnya, tapi memang karena kelemahan tubuh yang luar biasa. Ada juga yang sebaliknya. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa saja meninggal sewaktu-waktu. COVID ataupun tidak COVID, kalau memang Tuhan sudah kehendaki tugas kita waktu kita selesai di dunia ini, pasti kita akan pulang ke rumah Bapa. Tetapi kalau hari ini kita masih boleh bertemu secara virtual di YouTube Bina Iman GKI Klasi Solo, Tuhan masih mempunyai rencana yang belum selesai terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, dari sini, dari tempat yang jauh ini mungkin ya, ketika kita belum bisa bertemu secara onsite, saya nggak tahu nih apa yang sedang Bapak Ibu alami. Dalam masa PPKM yang diperpanjang hingga 9 Agustus, kita tahu bahwa masa ini masa yang berat, tidak mudah. Tapi kalau kita terus berpegang pada Tuhan, Bapak Ibu ngomongnya ini kayaknya gampang ya, tapi melakukannya luar biasa sulit. Bukan hanya tentang bagaimana kita menjaga prokes kita, tapi bagaimana kita menjaga kebugaran iman kita untuk selalu menemukan alasan dan kekuatan berpegang tangan Tuhan. Dan hari ini saya mau membacakan dua nats yang saya ambil dari Mazmur 20 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dalam versi BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini. Mazmur 20 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang mengandalkan kereta perangnya, ada pula yang mengandalkan kudanya. Tetapi kita mengandalkan kuasa Tuhan Allah kita. Mereka akan tersandung dan jatuh, tetapi kita akan bangkit dan berdiri kukuh. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa
Setiap manusia punya senjatanya masing-masing dalam menghadapi setiap peperangan atau tantangan yang dihadapi setiap hari. Bukan hanya pandemi, tapi untuk bertahan terus memutar otak di dalam pekerjaan kita masing-masing yang memang mungkin saja sangat terdampak oleh pandemi ini dan merubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Ada sebuah berita yang menyegarkan dari firman Tuhan dalam Mazmur 20 ayat 8-9 versi BIMK. Dalam firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ketika seorang raja memenangkan sebuah peperangan, raja yang diutus oleh Tuhan bukan hanya menang karena dia cerdik dan cerdas, bukan hanya karena dia pandai untuk berperang, bukan hanya karena pengalamannya, bukan hanya karena kekuatan kereta dan kuda-kudanya, tetapi ia tahu satu-satunya kekuatan yang sangat besar adalah kekuatan Tuhan yang ada padanya. Kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan padanya. Sehingga lawan-lawannya yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatan perangnya sendiri itu, mereka semua akan jatuh tersungkur. Tetapi raja dan umat yang selalu mengandalkan tangan Tuhan dan yakin bahwa dengan cara Tuhan yang tidak pernah bisa kita duga sebelumnya, asal kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan mampu tetap berdiri kokoh di tengah-tengah setiap peperangan yang mungkin saat ini kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita semua untuk yakin bahwa kita mungkin punya banyak sekali hal yang membentengi dan membatasi kita dari perjumpaan dengan virus ini. Tetapi satu-satunya benteng yang kuat, satu-satunya benteng yang tidak akan mampu dihanguskan, dihancurkan oleh apapun, dan benteng ini menjadi benteng yang tidak bisa dibandingkan dengan benteng-benteng yang lain, adalah kekuatan Tuhan yang ada di dalam diri setiap kita. Meskipun mungkin langkah kita sedang berhenti, tapi kita akan selalu menemukan alasan untuk tetap berjalan setapak demi setapak. Meskipun ada banyak hal yang membuat kita terjatuh dan tidak lagi punya harapan dalam hidup ini, kekuatan Tuhan sendiri yang bekerja di atas semua akal pikiran kita, bukan karena kekuatan kaki kita yang kokoh, tapi kekuatan Tuhan yang menopang kaki kita, tangan kita, hati kita untuk tetap berdiri dengan teguh dan menanti saat semua keadaan ini menjadi lebih baik. Saya membacakan sekali lagi untuk kita semua agar ayat ini betul-betul tertanam dalam hati kita dan menemani setiap perjalanan hidup kita. Ada orang yang mengandalkan kereta perangnya, ada pula yang mengandalkan kudanya. Tetapi kita mengandalkan kuasa Tuhan Allah kita. Mereka akan tersandung dan jatuh, tetapi kita akan bangkit dan berdiri kukuh. Sebelum saya mau mengakhiri renungan harian kita, saya mau mengulang ayat yang ke-8. Karena ayat ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa tetapi kita akan bangkit dan berdiri. Ini artinya sebagai umat Tuhan kita mungkin jatuh. Tetapi sebagai umat Tuhan, meskipun kejatuhan mendorong kita terjerembab jatuh, kita akan selalu bangkit dan mampu berdiri serta berjalan kembali. Selamat pagi, selamat beraktivitas, ataupun kita yang mengikuti renungan harian ini di waktu sore atau malam, selamat beristirahat. Dan apapun yang akan kita jalani atau yang sudah kita jalani, atau apapun yang sedang membuat kita jatuh terjerembab, kita akan tahu bahwa kekuatan Tuhan sendiri yang membangkitkan dan menggerakkan kaki kita sendiri, bukan karena kekuatan kita. Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati.